Di situ diungkap bahwa akan dikasih honor 400.000. Masa habis manis sempat dibuang? Ini yang salah bukan puskesmas, itu bukan uang wali kota. Lama-lama ini Surabaya heboh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya sedang bersama Pak Mahfud, Ketua Fraksi Partai Demokrat Kota DPRD Surabaya. Saya menemui Pak Mahfud ini sebenarnya ingin mempertanyakan yang belakangan ini ada gejolak yang cukup membuat kaget warga Surabaya. Apa itu? Gejolaknya adalah tentang kader kesehatan yang kabarnya dipangkas habis-habisan oleh pemerintah Kota Surabaya. Nah, untuk lebih detailnya, saya mumpung ketemu Pak Mahfud, yang termasuk Pak Mahmud yang juga anggota Banggar ya, Pak. Ya, Badan Anggaran. Sehingga beliau nanti akan banyak menjelaskan tentang hal tersebut. Oke, Pak Mahmud, gimana sebenarnya Pak Mahmud? Ada apa kegaduhan soal kader kesehatan di Surabaya ini? Apa penyebabnya mungkin? Pertama bisa diceritakan oleh Pak Mahmud. Ya, jadi selama ini kader itu tidak ada masalah apa-apa. Santai-santai saja mereka bekerja sesuai yang diperintahkan. Tiba-tiba ada gejolak di mana pemerintah kota itu mengurangi jumlah kader. Jadi tiap-tiap RW jumlah kader dipangkas. Di Surabaya setotalnya ada ribuan juga. Mesti ada gejolak. Kenapa? Karena anggotanya dikurangi. Selama ini mereka sudah senang karena honor mereka dari Rp28.200 dinaikkan menjadi Rp400.000. Atau yang diterima Rp376 setelah dipotong PPH. Nah, sekarang ini kecewa lagi karena jumlahnya kader dikurangi, dipangkas. Ini yang bikin mereka gejolak. Di beberapa lokasi bahkan ada yang kompak tidak mau pakai kader-kaderan lagi. Tapi saya yakin itu gejolak dan akan diatasi sendiri oleh pemerintah kota. Iya. Misalnya pemerintah kota akan mencari orang yang mau, akan berusaha begitu terus dan menjadikan orang lainnya akan dijadikan kader oleh Pemkot. Ini sebenarnya juga tidak baik karena kader yang sudah di PHK, ya tanda petik di PHK ini kader-kader yang rata-rata sudah puluhan tahun. Di awal-awal itu mereka tidak dapat honor, terus dapat honor sampai akhirnya dinaikkan jadi 400.000. Ini penuh sejarah dari yang tidak tahu apa-apa, yang sosial saja, akhirnya mereka juga dikenai sanksi untuk dikeluarkan dari kader. Oh iya, Pak Mahmud, sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Yosudarso ya, tentu apalagi di Badan Anggaran. Sebenarnya terkait dengan anggaran kader kesehatan itu sebenarnya seperti apa kisahnya, sejarahnya, prosesnya? Jadi pada waktu rapat Badan Anggaran memang ada terbaca anggaran untuk kader itu sudah jadi 400.000 2022. Pada waktu itu rapatnya 2021. Ya, kita tanya 2022 itu jadi berapa? Oh, kader 400.000. Oke. Dikali berapa kader? Dikali sekitar 40 ribuan. Oke. Berarti 400.000 dikali 40.000 orang dikali 12 dalam 1 tahun. Ketemunya memang angkanya luar biasa tinggi. Ya, tapi ini untuk masyarakat, untuk warga kota, kami tidak ada masalah di DPRD, setuju saja. Termasuk posyandu lansia. Posyandu lansia itu 1 RW 5 kader yang dikasih honor. Ketua, wakil, sekretaris bendara, dan 1 kader. 5 orang yang dikasih. Ini 1 RW 5 orang, ada 1.300 RW se-Surabaya. Dan ada lagi yang dinaikkan honornya itu Mudin. Mudin itu dari 400.000 dinaikkan jadi 800.000. 800.000 ini berarti dikali
1.300, seluruh RW se-Surabaya itu 1.300-an, dikali 2 orang per RW, dikali 800.000, sudah berapa miliar. Nah, inilah angka-angka itu kalau iseng-iseng saya hitung-hitung, ya iseng-iseng saya hitung itu sekitar 554 miliar. Seluruh Ya. untuk kader ini ya? Untuk kader, untuk RT, Untuk RT yang semula 500 dinaikkan jadi 1 juta. RW yang semula 600 dijadikan 1.200.000. LPMK yang 750 dijadikan 1,5 juta. Itu semuanya termasuk dana kader, dana lansia dihitung di total itu bisa mencapai sekitar 500 miliaran. Ya. Ini tapi meskipun biaya tinggi, ini untuk masyarakat. Kami di DPRD sangat mendukung. Tidak ada sekali. masalah karena memang estimasi pendapatan 2022 itu adalah 10 triliun. PAD-nya juga tinggi sehingga bisa untuk memberi honor seperti itu. Kami senang. Di mana honor kader ini naik 400.000 itu senang. Tapi dalam perjalanan ada masalah. Masalah PHK sepihak dalam tanda Sebelum petik. ada PHK, kader itu sebenarnya sudah mengeluh. Wah, kenapa? Karena dia ditugasi macam-macam. Jadi terlalu banyak tugas itu. ya, yang bahkan yang tidak masuk akal, bahkan yang tidak menjadi tugasnya pun ditugaskan. Karena Pemkot itu beranggapan sudah membayar 400.000, kon ya tak kongkon ini kudu gelem, Harus manung. harus manut. Padahal misalnya ada jalan rusak, kader suruh lapor. Padahal itu kalau nggak salah tugas Bina Marga mungkin ya. Ya tugasnya Kalau paling nggak Pak RT lah, Pak urusan RT, oh iya. jalan rusak, Pak RW itu yang lapor. Ini nggak kader disuruh lapor. Ya, lalu ada rumah tangga yang berselisih paham di sebelah sana, ada rumah tangga yang bentrok suami istri disuruh lapor. Berarti ini kader multifungsi. Kader multifungsi. Betul ya. Ya, semuanya harus bisa ditangani. Ini penjelasan Pak Mahfud mulai dari anggaran barusan walaupun nggak detail tapi cukup jelas bahwa seluruh anggaran itu diperkirakan memakan 554,8 miliar ya untuk kader saja. Nah, sekarang Itu sama RT RW. sama RT RW LPMK ya kan. Nah, pertanyaan berikut, kenapa baru kali ini atau kenapa wali kota sampai melakukan PHK atau pemangkasan terhadap kader-kader, di mana saat ini beberapa kader yang berhasil saya temui, mereka itu tanpa pamrih, kerja sosial, meskipun tidak digaji, mereka itu mau sebenarnya. Kira-kira apa latar belakangnya? Ya, jadi saya juga melihat dan mendengar awal-awalnya itu ada tanda petik bulan madu antara pemerintah kota dengan kader. Seluruh kader dikumpulkan di Gelora 10 November. Di situ diungkap bahwa akan dikasih honor 400.000. Diungkap juga akan dikasih sepatu malahan. Ya. Meskipun di acara itu tidak dikasih makan dan minum ya. Tapi dari situ saya mendengar itu juga ikut senang. Nah, sekarang faktanya hari-hari ini kader di PHK. Saya menduga ini ya, karena saya belum ketemu pemerintah kota secara langsung masalah anggarannya. Saya menduga saja bahwa pemerintah kota itu kesulitan keuangan. Oh, ya terus Karena pajak yang dipungut dari masyarakat dan pengusaha-pengusaha yang di Surabaya tidak seperti yang dibayangkan hasilnya. Maka siapa yang harus dikorbankan, siapa yang harus dikurangi? Kan nggak mungkin wali kota itu mengurangi honornya kader nominalnya 400.000 jadi 200 misalnya. karena sudah janji. Kan sudah janji dan sudah diucap. Maka itu yang jadi masalah. Alternatifnya maka harus memotong kader Jumlah kadernya yang dikurangi. yang dikurangi. Iya. Nah, yang dikurangi ini merasa, loh, dulu janjinya nggak begitu. Kok janjinya begini, kok jadinya seperti ini? Gitu. Rame itu kira-kira. Itu artinya bahwa sebenarnya persoalan keuangan atau APBD Pemkot Surabaya ini sedang dalam masalah gitu ya. Saya menduga-duga seperti itu ya. Terus yang kedua, pada saat pilkada kemungkinan Pak Wali Kota atau sebelum Wali Kota kan Eri Cahyadi
belum memperhitungkan secara matang bahwa anggaran ini akan menelan biaya seperti itu? Ya kalau itu saya tidak tahu, tetapi yang saya tahu 28.200 dinaikkan langsung menjadi 400.000. Nah, ini luar biasa. Ketika itu idealnya memang wali kota itu menghitung dulu ke belakang jumlah kader sekian, jika kita naikkan jadi 400.000 jadinya sekian, bebannya jadi sekian. Oh ternyata berat, ternyata tinggi, maka ini saya kurangi aja honornya, bukan kadernya yang dikurangi, honornya saja dijadikan 50.000 sekali pertemuan misalnya, sehingga menjadi 200.000. Kalau ada pertemuan, kalau tidak ada masa pandemi ya tidak digaji, nggak apa-apa. Mereka ini ikhlas. Saya tahu kader itu baik semua. Kader ini tidak ada yang bermasalah. Ya kalau 1-2 itu ada yang males, ada yang ini itu biasa dan bisa dikasih tahu. Tetapi kalau dikurangi ya mesti jadi rame. Karena di antara mereka ada yang sangat tua, ada yang sudah umur 65, ada yang bahkan umur 70 juga ada. Sudah bertahun-tahun mereka ini. Masa habis manis sempat dibuang. Kemarin waktu saya di Putrajaya itu ada beberapa kader yang mengatakan begini, Pak, dulu itu zaman Buri ini kan program Burisme, Pak. Dulu itu kita lancar-lancar aja, Pak. Tenang-tenang saja, Pak. Digaji 28.000 oke. Nah, sekarang ini kok malah dirubah malah meresahkan masyarakat. Meresahkan kami warga ini, Pak. Apa yang Pak Mahfud lihat ini? Ya, kalau dibanding-bandingkan ya seperti itulah. Idealnya memang tidak terlalu tinggi. Ini kan 200 menjadi 400.000. Ini kan sudah sekian puluh persen, sekian ratus persen naiknya. Idealnya memang tidak seperti itu. Idealnya ya naik itu 28, ya naikkan 100% aja lah kayak RT RW 28 jadi 40 atau 70.000 atau 50.000 sudah senang mereka itu. Tidak seperti sekarang ini 400 langsung di drop. Mereka tadi malam ketemu saya. Mereka tidak menyangka akan terjadi ini. Mereka itu senang-senang saja. Ya. Dan lagi saya juga memberitahu kader-kader ini yang salah bukan puskesmas. Mereka mengatakan Pak puskesmasnya gini. Puskesmas itu hanya pelaksana perintah. Perintahnya dari mana? Dari pemerintah kota. Ini masalahnya. Jadi jangan salahkan puskesmasnya. Yang saya tahu itu. Oke Pak Mahfud, kami sudah paham tentang itu. Semoga para kader yang mendengar juga paham apa yang dijelaskan, terutama Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, agar bisa memenuhi aspirasi yang disampaikan kader. Tapi begini Pak Mahfud, terkait dengan anggaran APBD ya, APBD terkait dengan kader itu menurut Pak Mahfud gimana? Berapa Pak? Apa yang disetujui? Berapa yang disetujui? Ya kita sudah menyetujui. Di buku APBD 2022 itu sudah ada angkanya. Per kader 400.000. Itulah yang harus dilaksanakan. Jangan program ini di tengah jalan berhenti, program ini balik kanan, program ini di stop mendadak. Ya namanya program atau kendaraan ketika di stop mendadak, penumpangnya ini mesti jelungup, bolong kuping, tak karu-karuan. Nah, saran saya kepada wali kota, ya kasih aja honor mereka. Bahkan ini mereka sudah kerja 2 bulan, tetapi honornya juga belum diberikan. Mereka kan sudah melaksanakan kewajibannya. Tinggal minta haknya saja susah setengah mati. Dan uangnya itu ada. Itu bukan uang wali kota, itu bukan uang DPR, itu bukan uang siapa-siapa, tapi itu adalah uang rakyat yang dikoleksi dari rakyat, dari pajak, retribusi disimpan di Pemkot, namanya APBD. Nah APBD itu yang dikembalikan kepada kader, kepada rakyatnya, bukan uangnya siapa-siapa. Mereka itu sudah melaksanakan kewajibannya, hanya minta haknya saja. Pak Mahfud, pertanyaan berikutnya, kan yang disahkan Dewan itu kan anggaran kader kesehatan. Ya, belakangan ini kan ada kader Buser, kader Surabaya hebat dan lain-lain. Ketika ini mungkin anggarannya dari mana atau masih belum dibahas ini? Ya, kalau itu istilah saja. Jadi mulai dari kader Bumanti, kader Posyandu, tiba-tiba diganti seluruhnya menjadi kader kesehatan. Setelah kader kesehatan nggak lama ada kader sayang warga, ada aplikasinya. Setelah sayang warga nggak lama diganti kader Surabaya.
Hebat. Nah, Sekarang ditambahi Buser. sekarang diganti Buser kader Surabaya hebat. Lama-lama ini Surabaya heboh. Surabaya dan Surabaya gaduh. Aduh. Kader kesehatan yang tidak sehat jadinya begini nanti. Ya wis cukup Pak Mahfud. Sekarang gini aja, biar masalah ini segera reda ya. Wah, pemerintah kota atau Pemkos itu enak kerjanya, kader juga enak kerjanya. Menurut Pak Mahfud, solusinya apa ini? Ya, saran saya kepada pemerintah kota jangan seperti inilah. Semua itu komunikasikan. Yang saya dengar mereka itu tidak tahu jika akan di PHK. Nah, mereka sudah berpuluh-puluh tahun membantu pemerintah kota. Mbok ya dihargai jerih payah mereka, mbok ya dihargai masalah jasa mereka selama ini membantu sehingga Surabaya ini terkenal baik dari sisi kesehatan, juara dari masing-masing bidang yang diurusi itu banyak yang juara. Saya kasih contoh, misalnya kader lansia, posyandu lansia, satu RW itu 5 orang. Sekarang buyar, dibubarkan lansia ini. Posyandu lansia sudah tidak ada lagi, tidak ada hubungan dengan pemerintah kota. Berarti ada banyak program yang ditiadakan ya, selain memangkas orang personal. Bukan program yang ditiadakan, orangnya yang dibuyarkan, organisasinya dibuyarkan, otomatis honornya juga tidak dibayarkan. Ya, kembali lagi ke pertanyaan barusan. Kira-kira menurut Pak Mahfud apa solusi ini tadi? Jadi kalau menurut Apakah saya, harus ya kembalikan lagi lah ke keadaan semula. Ya, kita ini kan kota besar, uangnya ada. Saya tahu uang itu ada, sudah ditulis di buku APBD, sudah terbaca. Jangan dibelok-belokkan, jangan dipakai untuk kepentingan lain. Ya sudah, kalau jatahnya kader, haknya kader, kasihkan kader. Jangan diputar lagi untuk yang lain. Nah, ini saran saya, sehingga pemerintah kota ini bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan, anggaran maupun program kerjanya. Saran saya itu. Oke, Pak Pirsa. Nampaknya cukup sekian dulu penjelasan tentang kegaduhan kader kesehatan di Surabaya. Pak Mahfud sebagai sebagai ketua fraksi Demokrat sudah memberikan penjelasan apa penyebab kegaduhan, berapa anggaran yang sudah disahkan. Mungkin kita bisa bertemu di sesi berikutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.